Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 21200357 dari kelas PAI 3I akan membuat sebuah video yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah metodologi studi Islam, yang mana membahas tentang yang pertama, pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam terbagi menjadi beberapa, di antaranya pendekatan normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan teologis, pendekatan fenomenologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan historis. Secara teoritis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, namun sumberan ajaran mengambil dari berbagai aspek, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan pertama yaitu pendekatan normatif. Sesuai dengan istilahnya, kata normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu norma, yang berarti norma, ajaran, acuan, serta ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, serta hubungan ini, kata normatif erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, dan bukan berpura-pura, dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, antropologis dan antropologis agama. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang bertujuan memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat secara dan antropologi berasal dari kata antropos yang berarti individu dan logos yang berarti kata atau ilmu. Dengan demikian, antropologis adalah ilmu tentang individu dan antropologis yaitu pengetahuan terhadap manusia. Selanjutnya, pendekatan ilmu sosial, dan kajian ini terhadap bidang keilmuan apapun saja tidak dapat meninggalkan pendekatan secara metodologis, dan kedua hal tersebut seringkali disebut lebih penting dari materi keilmuan itu sendiri. Dan selanjutnya, pendekatan teologis, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu teologi, yang berasal dari gabungan dua kata, theos yang artinya Allah dan logos artinya logika. Arti dasarnya adalah suatu catatan atau wacana tentang para dewa atau Allah bagi beberapa orang Yunani, dan syair-syair seperti karya Homer dan Hesiod disebut teologi, dan syair mereka yang menceritakan tentang para dewa yang dikategorikan oleh para penulis aliran Stoa. Dan selanjutnya, pendekatan filosofis adalah perbuatan atau cara mendekati usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, dan metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Selanjutnya, pendekatan historis yaitu berarti sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan dalam artian bahasa historis berarti pohon. Menurut istilah adalah suatu yang
membahas tentang berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku. Dan pendekatan studi Islam adalah suatu kerja untuk mempermudah seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal, dan normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Oke, materi kelompok 8 tentang ragam penelitian keagamaan. Nah, di dalam ragam penelitian keagamaan ini terdapat beberapa model penelitian. Yang pertama, penelitian tafsir, hadis, filsafat dan teologi, tasawuf dan fikih, pemikiran modern, dan pendidikan Islam. Penelitian agama telah dilakukan beberapa abad yang lalu, namun hasil penelitian masih bentuk aktual atau perbuatan saja dan belum dijadikan sebagai sebuah ilmu. Dan setelah tak bertambahnya gejala-gejala agama yang berbentuk sosial dan budaya, ternyata penelitian dapat dijadikan sebagai ilmu yang khusus dalam rangka menyelidiki gejala-gejala agama tersebut. Dan untuk model penelitian tafsir, yaitu tafsir biriwayah adalah penafsiran ayat dengan ayat atau penafsiran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjelaskan tentang makna sebagian ayat-ayat yang sebagian sulit dipahami oleh para sahabat. Jauh tentang zaman dari masa Rasulullah dan para sahabat, maka pemahaman umat Islam tentang makna ayat Al-Quran semakin bervariasi dan berkembang. Selanjutnya, model penelitian hadis. Pada garis besarnya, pengertian hadis dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan istilah. Dari pendekatan kebahasaan, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata hadas, yahudsu, hadasa, dan hadisan, dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata tersebut berarti al-jadid min sesuatu yang baru. Dan selanjutnya, kata al-hadis dapat pula berarti al-qarib, yang menunjukkan pada waktu yang dekat dan waktu yang singkat. Selanjutnya, model penelitian filsafat dan Islam. Model penelitian filsafat Islam dilakukan oleh para ahli. Ahlinya yang pertama model Amin Abdullah, yaitu penulisan yang disertainya adalah mengambil bidang penelitian pada masalah filsafat Islam. Selanjutnya, model penelitian tasawuf dan mistis Islam. Dan selanjutnya masuk model penelitian fikih dan kaidah usuliyah, yaitu fikih atau hukum Islam, yang merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini diantara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia, dan semua berhubungan dengan fikih. Selanjutnya, pendekatan model penelitian pendidikan Islam. Model penelitian pendidikan Islam adalah bentuk-bentuk usaha
yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah pendidikan Islam yang berkisar pada peserta didik. Selanjutnya masuk kepada model penelitian keagamaan. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian agama dan keagamaan ditekankan pada aspek pemikiran dan interaksi sosial. Pada aspek pemikiran menggunakan metode filsafat dan ilmu humaniora, sedangkan pada aspek interaksi sosial yakni penelitian keagamaan sebagai produk interaksi sosial. Selanjutnya konstruksi teori pendidikan keagamaan, yaitu penelitian teori yang pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang teliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya model penelitian keagamaan, yaitu analisis sejarah, analisis eksperimen, analisis sintas budaya, dan lain-lain. Dan penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, sedangkan metode ilmiah sendiri adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan fakta yang sistematis. Dan mengenai dimensi dan aliran pemikiran Islam. Agama Islam adalah agama yang mengandung banyak kebaikan-kebaikan dengan beberapa peraturan yang tujuannya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Namun manusia yang beragama Islam belumlah tentu orang yang beriman murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dikatakan beriman bukan hanya sekedar mempunyai identitas keislaman saja, namun banyak hal yang harus diketahui. Yang paling utama adalah masalah akidahnya. Keimanan itu tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan ketauhidan. Dan dimensi Islam, iman dan ihsan. Di dalam Islam dan iman terkumpul agama secara keseluruhan. Sebagaimana Nabi SAW membedakan Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan selanjutnya mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga haji ke Baitullah jika kamu telah mampu melaksanakannya. Dan Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran dalam hati, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah.
Nabi, kitab yang tidak akan bertentangan dengan ilmu, dan pula dapat pula berarti ketepatan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Selanjutnya ihsan atau kebajikan. Ihsan ialah engkau itu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maka ihsan adalah ajaran tentang penghayatan dekat akan hadirnya Tuhan dalam hidup melalui penghayatan diri sebagai seorang menghadap dan berada di depan hadiratnya ketika beribadat. Selanjutnya aliran pemikiran Islam. Menurut aliran pemikiran Islam ini ada beberapa, diantaranya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan aliran-aliran fikih yaitu dan ada juga aliran tasawuf. Aliran tasawuf ini terdiri falsafi, terus aliran tasawuf amali, aliran tasawuf sunni, dan selanjutnya kita masuk kepada Islam, keluarga, dan masyarakat. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul guna diarahkan kepada manusia, ia bahwa secara sambung menyambung dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, dan dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Dan Islam adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam hidup duniawi, dan merupakan adanya sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang pertama adalah keluarga sebagai pondasi masyarakat. Keluarga menurut pengertian umum adalah suatu kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Dan menjelaskan tentang keluarga ialah suatu kumpulan manusia dalam kelompok yang kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Selanjutnya proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat atau keinginan individu menyatu dengan individu lain, dan hasil itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Selanjutnya musyawarah dan tolong menolong. Manusia sering disebut makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk akulturasi diri, dan makhluk yang berbicara atau makhluk berpikir, dan tergantung pada berbagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mengupas makna hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang bermasyarakat, yang senang berkumpul dan berkelompok. Selanjutnya hubungan silaturahim. Secara naluri manusia sebagai makhluk masyarakat memerlukan komunikasi yang dengan sesamanya. Komunikasi ini merupakan proses awal terjadinya kerjasama, dan dalam istilah agama Islam komunikasi lebih populer dengan sebutan silaturahmi. Sekian penyampaian materi dari Ananda. Jika salah Ananda betul-betul minta maaf. Ananda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.